Sunyi. Begitu sunyi setelah subuh berlalu. Langit masih redup, seolah menahan cahaya agar tidak tergesa menyapa bumi. Udara dingin menyentuh kulit dengan lembut, membawa rasa tenang sekaligus kesepian yang sulit dijelaskan. Di waktu seperti ini, dunia terasa berhenti sejenak. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada suara manusia yang saling mengejar kepentingan. Yang tersisa hanya satu hal, doa yang menggantung di antara langit dan hati. Di sudut ruangan sederhana, ada seseorang yang duduk lemah di atas sajadahnya. Matanya sembab, nafasnya berat. Hidup terasa terlalu sempit untuk ditanggung sendirian. Hutang menumpuk tanpa tahu harus dibayar dengan apa. Tubuh mulai sakit, sementara biaya pengobatan terasa mustahil dijangkau. Harapan yang dulu pernah menyala, kini seperti lilin kecil yang hampir padam diterpa angin. Ia sudah mencoba kuat, sudah mencoba tersenyum di depan orang lain. Namun di hadapan Tuhannya, semua kepura-puraan runtuh begitu saja. Air mata jatuh perlahan, diam-diam, tanpa suara. Tangisan yang hanya dimengerti oleh langit. Ia bertanya dalam hati, dengan suara yang nyaris hilang. Apakah masih ada jalan untukku? Tidak ada jawaban yang terdengar, hanya keheningan subuh yang memeluknya semakin dalam. Sampai kemudian, matanya tertuju pada satu ayat pendek. Ayat yang dulu sering dibaca, tapi tak pernah benar-benar dirasakan maknanya. Ayat yang tampak sederhana, namun entah mengapa, pagi itu terasa berbeda. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia membacanya pelan. Sekali, dua kali, tiga kali. Suaranya bergetar, namun setiap pengulangan terasa seperti menenangkan sesuatu yang lama berisik di dalam dada. Ia terus membaca, hingga 11 kali. Bukan karena tahu rahasianya, bukan karena mengharap keajaiban instan, tapi karena di saat itu, hanya ayat itu yang terasa mampu memeluk hatinya. Dan pagi itu pun berlalu seperti biasa. Tidak ada cahaya turun dari langit, tidak ada suara gaib yang terdengar. Semua tampak sama. Namun, sesuatu yang tak terlihat mulai berubah perlahan. Hatinya yang sempit terasa sedikit lapang. Pikirannya yang gelap mulai menemukan setitik terang. Langkahnya yang berat mulai berani melangkah lagi, meski pelan. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa ia sadari, sampai sebuah kejadian kecil muncul, lalu kejadian lain menyusul. Seperti pintu yang satu persatu mulai terbuka. Bantuan datang dari arah yang tak pernah ia bayangkan. Kesempatan muncul di saat yang paling tidak diduga. Rezeki mengalir bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga ketenangan yang lama hilang. Ia terdiam, menangis lagi. Kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena takjub. Bagaimana mungkin sebuah ayat yang dibaca dalam sunyi subuh perlahan mengubah jalan hidupnya? Apakah ini kebetulan, ataukah ada rahasia yang selama ini tidak ia pahami? Mungkin di antara kita malam ini ada yang sedang berada di titik yang sama, merasa lelah, merasa sendiri, merasa doa-doanya seperti tidak sampai kemana-mana. Jika itu kamu, jangan beranjak dulu.
Karena di video ini kita akan membuka satu rahasia sederhana. Rahasia yang dilakukan dalam diam setelah subuh, namun mampu mengetuk pintu rezeki dari arah yang tak disangka. Satu ayat dibaca 11 kali. Terdengar begitu sederhana, namun mengapa begitu banyak hati yang bersaksi tentang perubahannya? Apa sebenarnya ayat itu? Dan mengapa dibaca 11 kali setelah subuh bisa membuka pintu rezeki? Mari kita temukan jawabannya. Perlahan, tenang, bersama. Jawabannya seringkali tersembunyi pada waktu yang paling sunyi. Waktu yang baru saja kita lewati tanpa benar-benar kita sadari maknanya. Waktu subuh. Di antara gelap yang belum sepenuhnya pergi dan cahaya yang belum sepenuhnya datang, ada detik-detik lembut yang terasa berbeda dari waktu lainnya. Seolah langit sedang terbuka perlahan. Seolah bumi sedang berhenti berbicara. Dan di saat itulah, doa naik tanpa banyak penghalang. Subuh bukan hanya pergantian malam menuju pagi. Ia adalah ruang hening yang dipenuhi kasih sayang. Tempat hati yang lelah menemukan nafasnya kembali. Mengapa banyak orang merasa lebih tenang setelah subuh? Karena di waktu ini, dunia belum sempat memenuhi pikiran kita dengan kegelisahan. Belum ada tuntutan. Belum ada suara bising yang menarik hati menjauh dari harapan. Yang ada hanya kita dan Tuhan yang Maha Mendengar. Di waktu seperti ini, doa menjadi lebih jujur. Tidak dibuat-buat, tidak dihias kata-kata indah. Hanya bisikan hati yang sederhana, namun justru itulah yang paling dekat untuk dikabulkan. Hati yang jernih melahirkan harapan yang kuat, dan harapan yang kuat mampu mengubah cara kita melihat hidup. Seringkali kita mengira rizki hanya tentang angka, tentang uang yang datang atau peluang yang terlihat. Padahal rizki yang pertama adalah ketenangan, dan ketenangan paling mudah turun di waktu subuh. Ketika hati tenang, pikiran menjadi terang. Ketika pikiran terang, langkah menjadi ringan. Dan dari langkah-langkah kecil yang ringan itulah, pintu rizki mulai terbuka tanpa disadari. Begitu banyak kisah yang lahir dari kesetiaan menjaga subuh. Kisah orang biasa dengan masalah yang juga biasa. Namun berubah karena satu kebiasaan yang terlihat sederhana. Ada yang dulunya hidup penuh kecemasan, namun perlahan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli. Ada yang sebelumnya merasa semua jalan tertutup, namun tiba-tiba dipertemukan dengan kesempatan yang tak pernah direncanakan. Ada pula yang tidak langsung mendapat harta berlimpah, tetapi diberi sesuatu yang jauh lebih mahal. Hati yang sabar, pikiran yang jernih, dan keyakinan yang tidak mudah runtuh. Perubahan itu tidak selalu datang dengan suara gemuruh. Seringkali ia hadir sangat pelan, hampir tidak terasa. Seperti cahaya pagi yang merayap masuk melalui celah jendela. Lembut, tapi pasti mengusir gelap. Begitulah rahasia subuh. Ia bekerja dalam diam, namun dampaknya menjalar ke seluruh kehidupan. Sayangnya justru waktu inilah yang paling sering kita lewatkan. Kita sibuk mengejar banyak hal di siang hari, namun melupakan satu pintu rahmat yang terbuka lebar setiap pagi. Padahal bisa jadi, jawaban dari doa-doa panjang kita tidak menunggu di tempat jauh. Ia menunggu di waktu subuh.
di detik-detik sunyi yang jarang kita temui dengan sadar. Subuh bukan sekedar waktu. Ia adalah undangan. Undangan lembut untuk kembali berharap. Dan siapapun yang memenuhi undangan itu dengan hati yang hadir, seringkali pulang membawa sesuatu yang tak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa di jiwa. Mungkin karena itulah, perubahan besar dalam hidup seseorang tadi tidak dimulai dari siang yang sibuk, melainkan dari subuh yang sunyi. Dari satu doa yang lirih, dari satu ayat yang dibaca dengan hati yang hampir patah. Dan dari sinilah, kita mulai memahami bahwa ada hubungan halus antara subuh, doa, dan terbukanya jalan rizki. Namun masih tersisa satu pertanyaan penting. Jika waktu subuh begitu istimewa, lalu ayat apakah yang dibaca berulang itu yang perlahan mengubah kegelisahan menjadi ketenangan dan kesempitan menjadi kelapangan? Kita akan memasukinya dengan hati yang pelan. Karena ayat ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk dirasakan. Di dalam kesunyian setelah subuh, ada satu kalimat suci yang begitu pendek, namun memuat harapan yang terasa sangat luas. Ayat yang dibaca lirih oleh banyak hati yang sedang lelah. Ayat yang sering terlewat karena terlihat sederhana, padahal di dalamnya tersimpan janji yang menenangkan jiwa. Mari kita dengarkan dengan perlahan, dengan napas yang tenang, dengan hati yang mencoba berserah sepenuhnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Getarannya lembut, namun terasa menembus bagian terdalam dari hati. Ayat ini berbicara tentang satu hal yang sering kita cari: jalan keluar dan rezeki. Dua hal yang terasa begitu jauh ketika hidup sedang sempit. Kata pertama mengajarkan tentang ketakwaan, bukan kesempurnaan, bukan juga kehidupan tanpa salah, tetapi hati yang terus kembali, meski berkali-kali jatuh. Lalu datang janji yang begitu menenangkan, bahwa bagi siapapun yang menjaga hubungan dengan Tuhannya, akan selalu disiapkan jalan keluar. Bukan sekadar solusi biasa, tetapi jalan yang bahkan tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Betapa sering kita merasa buntu, seolah semua pintu tertutup rapat, seolah tidak ada lagi kemungkinan baik yang tersisa. Namun, ayat ini berbisik lembut, bahwa di saat manusia tidak melihat jalan, Tuhan justru sedang menyiapkan jalan yang baru. Kemudian ayat ini melanjutkan dengan janji kedua, rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan dari hitungan kita, bukan dari rencana yang kita susun dengan cemas, tetapi dari tempat yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Disinilah hati mulai bergetar, karena ternyata rezeki bukan hanya tentang usaha yang terlihat, melainkan tentang pertolongan yang tidak terlihat. Lalu bagian terakhir ayat ini terasa seperti pelukan, tentang tawakal, tentang menyerahkan beban yang terlalu berat untuk dipikul sendiri, dan janji yang mengikuti begitu sederhana, namun sangat dalam, bahwa siapa yang benar-benar berserah, maka Tuhan sendiri akan mencukupkannya. Bukan hanya cukup harta, tetapi cukup hati, cukup tenang,
cukup kuat untuk melanjutkan hidup. Karena seringkali yang paling kita butuhkan bukan perubahan keadaan seketika, melainkan keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Ayat inilah yang membuat banyak hati bertahan di saat logika mengatakan mustahil, di saat keadaan terlihat gelap tanpa ujung. Ia menjadi penguat yang sunyi, tidak berisik, tidak memaksa, namun perlahan menghidupkan harapan yang hampir mati. Tak heran jika banyak orang menyebutnya sebagai ayat pembuka jalan keluar, ayat penguat jiwa, ayat yang menuntun langkah keluar dari kesempitan menuju kelapangan. Bukan karena kata-katanya panjang, justru karena kesederhanaannya, ia mudah menetap di hati yang paling rapuh sekalipun. Dan ketika ayat ini dibaca berulang di waktu subuh, dengan hati yang benar-benar berserah, sesuatu yang halus mulai bergerak dalam kehidupan seseorang. Bukan selalu perubahan besar yang langsung terlihat, seringkali hanya ketenangan kecil. Namun dari ketenangan kecil itulah, takdir perlahan berubah arah. Disinilah misteri itu mulai terasa. Mengapa ayat ini dibaca berulang? Mengapa ada yang membacanya hingga 11 kali dengan keyakinan yang begitu dalam? Apakah sekadar kebiasaan atau ada rahasia doa yang tersembunyi di balik pengulangan itu? Kita akan menyentuh rahasia tersebut pada bagian berikutnya. Kita akan menyentuh rahasia itu dengan perlahan. Karena dalam urusan doa, yang paling halus justru sering yang paling dalam. Sejak dahulu, pengulangan doa bukanlah sesuatu yang asing. Lirih yang diulang, harap yang disebut berkali-kali, air mata yang jatuh tanpa bosan meminta hal yang sama. Bukan karena Tuhan tidak mendengar pada permintaan pertama, tetapi karena manusia membutuhkan waktu untuk benar-benar menghadirkan hatinya. Setiap pengulangan adalah perjalanan, dari ragu menuju yakin, dari gelisah menuju tenang, dari menggenggam beban sendiri menuju belajar berserah. Disitulah letak hikmahnya. Doa yang diulang bukan sekedar kata yang diputar kembali, melainkan hati yang diperdalam sedikit demi sedikit. Ketika sebuah ayat dibaca sekali, ia mungkin hanya terdengar di telinga. Ketika dibaca berulang, ia mulai turun ke pikiran. Dan ketika terus diulang dengan penuh harap, ia menetap di dalam hati. Di titik itulah, doa berubah menjadi keyakinan. Bukan lagi sekedar permintaan, melainkan kepercayaan yang hidup. Lalu, mengapa 11 kali? Angka ini bukan tentang keajaiban hitungan, bukan pula jaminan instan yang bisa dipastikan oleh manusia. 11 kali adalah simbol kesungguhan. Cukup panjang untuk membuat hati melambat. Cukup dalam untuk membuat pikiran berhenti berisik. Dan cukup hening untuk memberi ruang bagi rasa tawakal tumbuh. Terlebih ketika dilakukan setelah subuh, saat dunia belum ramai, saat hati belum tercabik oleh urusan harian. Di waktu itu, pengulangan terasa berbeda. Lebih jujur, lebih tulus, lebih dekat dengan langit. Namun ada satu hal yang sering tidak disadari. Banyak orang berdoa, tetapi hatinya masih penuh keraguan. Lisan meminta pertolongan, tetapi pikiran sibuk menghitung kemungkinan gagal. Mulut berkata yakin, namun hati diam-diam takut harapan itu tidak nyata. Disinilah doa terasa belum terkabul. Bukan karena Tuhan jauh, melainkan karena hati belum benar-benar datang. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah tergesa-gesa. Baru beberapa hari berdoa, sudah merasa ditinggalkan.
Baru beberapa kali meminta, sudah ingin menyerah. Padahal benih yang ditanam di tanah pun membutuhkan waktu sebelum tumbuh menjadi pohon. Apalagi harapan yang ditanam di langit. Ia tumbuh dengan cara yang lebih sunyi dan waktu yang lebih rahasia. Ada juga yang menjadikan doa hanya sebagai jalan terakhir. Datang ketika semua pintu dunia tertutup. Pergi lagi ketika keadaan mulai membaik. Padahal doa bukan sekedar tempat meminta. Ia adalah tempat pulang. Tempat hati menemukan maknanya kembali. Maka rahasia sebenarnya bukan pada angka 11 itu. Bukan pada cepat atau lambatnya hasil terlihat. Tetapi pada perubahan yang terjadi di dalam diri orang yang berdoa. Ketika hati yang gelisah menjadi tenang. Ketika pikiran yang buntu menjadi jernih. Ketika langkah yang berat kembali mampu berjalan. Disitulah rezeki sebenarnya mulai dibuka. Seringkali, bahkan sebelum hasilnya terlihat nyata. Karena yang pertama kali Allah lapangkan bukan keadaan kita, melainkan hati kita. Dan saat hati sudah lapang, jalan keluar yang dulu tak terlihat, perlahan menjadi nyata. Maka ingatlah satu hal yang sangat dalam ini. Yang membuka pintu rezeki bukan jumlah bacaan, bukan pula panjangnya doa, tetapi hati yang yakin sepenuhnya bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan hamba-Nya. Dari keyakinan seperti itulah, keajaiban kecil mulai tumbuh tanpa suara. Dan keajaiban itu seringkali menjadi nyata melalui kisah seseorang yang dulu berada di titik paling gelap dalam hidupnya. Kisah yang akan kita dengarkan pada bagian berikutnya. Kisah itu dimulai dari kehilangan yang sunyi. Tidak ada suara gemuruh, tidak ada tanda besar yang terlihat. Hanya satu kabar singkat bahwa pekerjaannya telah berakhir. Hari itu terasa biasa bagi orang lain, namun baginya dunia seperti runtuh tanpa suara. Sumber penghasilan satu-satunya hilang, tabungan semakin menipis, sementara kebutuhan hidup terus berjalan tanpa mau menunggu. Ia mencoba terlihat kuat di depan keluarga, tersenyum seolah semua akan baik-baik saja. Namun setiap malam, dadanya terasa sesak oleh rasa takut yang tidak bisa diceritakan. Pernah ada momen ketika ia duduk sendirian dalam gelap, bertanya pelan, hampir berbisik, "Harus kemana lagi aku melangkah?" Lamaran pekerjaan dikirim ke banyak tempat, jawaban tidak kunjung datang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, harapan mulai menipis. Keyakinan perlahan retak dan putus asa datang tanpa permisi. Sampai suatu subuh, dalam keadaan lelah yang sulit dijelaskan, ia tetap berdiri untuk sholat. Bukan karena kuat, justru karena sudah tidak tahu harus bergantung pada siapa lagi. Setelah salam terakhir, ia tidak langsung bangkit. Ia tetap duduk di atas sajadah, diam cukup lama. Disitulah ia teringat pada satu ayat. Ayat yang pernah didengarnya sebagai ayat penguat hati. Dengan suara pelan yang hampir pecah, ia mulai membacanya. Sekali, terasa berat. 2 kali, air mata mulai jatuh. 3 kali, dadanya bergetar tanpa ia mengerti. Ia terus melanjutkan hingga 11 kali. Bukan karena yakin akan terjadi sesuatu, tetapi karena di saat itu, hanya ayat itu yang membuatnya merasa tidak sendirian. Hari itu berlalu tanpa perubahan besar. Besoknya juga sama, dan beberapa hari setelahnya masih terlihat biasa. Namun sesuatu yang halus mulai tumbuh di dalam dirinya. Hatinya yang sebelumnya penuh panik perlahan menjadi lebih tenang. Tidurnya yang gelisah mulai terasa lebih damai. Pikirannya yang selalu dipenuhi ketakutan sedikit demi sedikit menjadi lebih jernih.
Ia tetap belum memiliki pekerjaan. Masalahnya belum sepenuhnya selesai. Namun cara ia memandang hidup mulai berubah. Dan dari ketenangan kecil itulah sesuatu yang tak disangka mulai terjadi. Suatu hari, seorang teman lama menghubunginya. Bukan menawarkan pekerjaan besar, hanya pekerjaan sederhana, sementara. Penghasilannya kecil, hampir terasa tidak berarti. Namun entah mengapa, hatinya justru dipenuhi rasa syukur yang lama hilang. Ia menerimanya dengan ikhlas dan tetap menjaga subuhnya, tetap membaca ayat itu setiap pagi. Waktu terus berjalan, tanpa disadari dari pekerjaan kecil itu, ia bertemu seseorang yang membuka peluang baru. Peluang yang tidak pernah ia rencanakan, peluang yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perlahan, kehidupannya mulai berubah arah. Bukan perubahan yang tiba-tiba besar, tetapi langkah demi langkah yang pasti. Hingga suatu hari, ia menyadari sesuatu dengan air mata haru. Rizki yang datang kepadanya bukan berasal dari jalan yang dulu ia kejar mati-matian, melainkan dari jalan baru yang bahkan tidak pernah terlintas di pikirannya. Disitulah ia benar-benar mengerti bahwa pertolongan Tuhan tidak selalu datang sesuai rencana manusia, tetapi selalu datang pada waktu yang paling tepat. Ia menangis lagi di waktu subuh, namun kali ini bukan karena takut kehilangan, melainkan karena takjub betapa lembut cara Tuhan menyelamatkannya. Dan mungkin kisah ini terasa dekat bagi sebagian dari kita, karena bisa jadi ada hati yang sedang berada di titik gelap yang sama, merasa jalan hidup buntu, merasa doa belum menemukan jawabannya. Jika itu kamu, maka kisah ini ingin berbisik pelan bahwa harapan belum benar-benar hilang. Selama subuh masih ada dan doa masih bisa diucapkan, jalan keluar selalu mungkin disiapkan. Namun satu pertanyaan masih tersisa. Bagaimana cara mengamalkan ayat itu dengan benar agar hati benar-benar merasakan kekuatannya? Kita akan memahaminya pada bagian berikutnya. Kita akan memahaminya dengan pelan. Karena amalan yang sederhana pun bisa terasa berat jika hati belum benar-benar siap menjalaninya. Langkah pertama selalu dimulai dari sesuatu yang tidak terlihat. Niat di dalam hati. Bukan sekedar ingin cepat kaya, bukan hanya berharap masalah segera hilang, tetapi niat untuk mendekat kepada Tuhan yang selama ini setia menunggu kita kembali. Saat niat diluruskan, doa berubah makna. Ia tidak lagi sekedar permintaan, melainkan percakapan lembut antara hamba dan penciptanya. Disitulah ketenangan mulai tumbuh, bahkan sebelum jawaban datang. Kemudian, waktu terbaiknya adalah setelah subuh, saat langit masih sunyi, saat dunia belum menarik kita ke dalam kesibukan yang melelahkan. Selesai sholat, jangan tergesa bangkit. Biarkan diri tetap duduk sejenak. Rasakan napas yang perlahan tenang. Rasakan hati yang mulai hening. Di ruang hening itulah ayat ini dibaca. Perlahan, tidak terburu-buru, seolah setiap kata sedang menyentuh luka yang paling dalam. Ulangi hingga 11 kali, bukan untuk mengejar jumlah, tetapi untuk memberi waktu bagi hati agar benar-benar hadir. Jika pikiran melayang, kembalikan dengan lembut. Jika air mata jatuh, biarkan saja. Karena kadang air mata adalah bahasa doa yang tidak mampu diucapkan kata-kata. Posisi hati dalam amalan ini sangat sederhana, namun juga paling sulit dijaga. Yakin bahwa Tuhan mendengar. Pasrah bahwa jawaban terbaik mungkin berbeda dari keinginan kita. Dan tetap berharap, bahkan ketika keadaan belum berubah. 3 hal ini terlihat ringan diucapkan, namun disinilah letak perjuangan yang sebenarnya. Setelah membaca ayat tersebut, boleh ditutup dengan doa sederhana. Tidak harus panjang,
Tidak perlu kata-kata indah. Cukup ungkapkan apa yang benar-benar dirasakan. Kesedihan yang disimpan, ketakutan yang tidak pernah diceritakan, harapan kecil yang masih tersisa. Berbicaralah dengan jujur, seolah tidak ada jarak antara hati dan langit. Lalu jalani hari seperti biasa. Tetap berusaha, tetap melangkah. Karena doa bukan pengganti ikhtiar, melainkan cahaya yang menuntun arah langkah. Amalan ini tidak selalu menunjukkan perubahan dalam 1 atau 2 hari. Kadang hati diuji dengan penantian, kadang keyakinan diguncang oleh kenyataan. Di titik itulah banyak orang berhenti, merasa doanya sia-sia, merasa Tuhan tidak mendengar. Padahal, seringkali keajaiban sedang disusun diam-diam di tempat yang tidak bisa kita lihat, dengan cara yang belum bisa kita pahami. Karena itu, jagalah konsistensi. Beberapa hari, beberapa pekan, atau selama hati masih membutuhkan cahaya harapan. Bukan lamanya yang paling penting, melainkan kesetiaan untuk tetap datang, meski belum melihat perubahan. Dan tanpa disadari, justru dalam proses menunggu itulah, hati sedang dibentuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, lebih tenang, lebih dekat dengan Tuhan daripada sebelumnya. Disitulah makna terdalam dari amalan ini. Bukan hanya membuka pintu rizki, tetapi membuka pintu kedamaian di dalam jiwa. Karena keajaiban yang paling besar bukan ketika keadaan langsung berubah, melainkan ketika hati yang rapuh berubah menjadi penuh keyakinan. Dan satu kebenaran lembut mulai terasa, bahwa keajaiban benar-benar terjadi pada mereka yang tidak menyerah. Kini, tinggal satu langkah terakhir yang paling menyentuh. Sebuah penutup yang mungkin akan membuat kita sadar bahwa setiap air mata di waktu subuh tidak pernah jatuh sia-sia. Kita akan sampai ke sana pada bagian terakhir. Kita akhirnya sampai di titik yang paling hening. Titik di mana hati tidak lagi banyak bertanya, hanya ingin bersandar dengan tenang. Setelah semua kisah, semua harapan, dan semua doa yang kita dengarkan bersama, tersisa satu keyakinan yang perlahan terasa jelas, bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan hamba-Nya. Bahkan ketika hidup terasa sangat gelap, bahkan ketika doa belum menunjukkan jawaban, bahkan ketika langkah terasa sendirian. Di saat manusia merasa ditinggalkan, sebenarnya kasih sayang Tuhan sedang bekerja dengan cara yang paling lembut dan rahasia. Seringkali kita mengira pertolongan harus datang cepat, harus terlihat besar, harus sesuai dengan rencana kita. Padahal tidak. Kadang pertolongan hadir dalam bentuk hati yang tiba-tiba lebih tenang, dalam bentuk air mata yang justru terasa melegakan, dalam bentuk kekuatan kecil yang membuat kita mampu bertahan 1 hari lagi. Dan dari 1 hari itu, lahirlah hari berikutnya yang membawa harapan baru. Karena itulah, jika hari ini masih menangis, jangan takut. Air mata di waktu subuh bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu masih hidup dan masih percaya pada pertolongan Tuhan. Siapa tahu, justru dari tangisan yang paling sunyi itulah pintu rizki sedang disiapkan perlahan. Maka, mulai besok subuh, cobalah datang dengan hati yang lebih lembut. Tidak perlu sempurna, tidak harus langsung kuat. Datang saja apa adanya, dengan luka yang masih terasa, dengan harapan kecil yang mungkin hampir padam. Duduklah sejenak setelah sholat. Tarik nafas pelan, lalu bacalah ayat itu dengan hati yang berserah.
Biarkan setiap kata menyentuh bagian terdalam dari dirimu. Biarkan doa mengalir, meski hanya lewat air mata. Dan percayalah, tidak ada satupun bisikan doa yang hilang tanpa didengar. Mungkin jawabannya tidak datang hari ini, mungkin belum terlihat minggu ini. Tetapi pertolongan tidak pernah salah waktu. Ia selalu datang tepat ketika hati siap menerimanya. Sebelum kita berpisah, marilah kita menundukkan hati sejenak dalam doa yang sederhana. Ya Allah, jika ada hati yang sedang lelah malam ini, tenangkanlah tanpa ia harus meminta. Jika ada yang merasa sendirian, peluklah dengan rahmat-Mu yang tak terlihat. Jika ada yang sempit rizkinya, bukakanlah jalan dari arah yang tak disangka-sangka. Dan jika ada yang hampir putus asa, genggamlah hatinya agar tetap bertahan dalam harapan. Jadikan setiap subuh kami sebagai awal kedekatan yang baru kepadamu, awal rizki yang penuh berkah, dan awal hidup yang lebih tenang dari sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Tuhan, jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like, tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar, dan subscribe channel Rizki Mutlak agar semakin banyak hati yang dikuatkan oleh pesan-pesan penuh harapan seperti ini. Siapa tahu, satu klik kecil darimu hari ini menjadi jalan kebaikan yang kembali kepadamu berkali-kali lipat. Terima kasih sudah menemani hingga akhir. Semoga setiap detik yang kita lalui bersama menjadi saksi doa yang dikabulkan. Dan ingatlah selalu, jangan berhenti berharap, karena pertolongan bisa datang saat kita paling lemah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.